wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mustita Launa dengan NPM 0277241178 dari mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi semester 3. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman. Topik yang akan kita bahas adalah tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Topik yang kelihatannya berat, tapi kalau ditarik pelan-pelan sebenarnya seru banget karena ngumpulin banyak hal dari agama, bisnis, teknologi, masyarakat, sampai perilaku manusia. Kadang orang mikir bank syariah itu ya bank biasa yang syariah aja. Padahal kalau dicek lebih dalam, dunia di belakangnya itu rumit dan penuh komponen kecil yang saling terhubung. Nah, disinilah peran lembaga dan industri pendukung jadi penting banget, karena bank syariah itu nggak bisa berdiri sendirian. Sama kayak sebuah kota yang butuh jalan, lampu, polisi, sekolah, dan manusia buat bergerak. Perbankan syariah juga butuh banyak hal supaya bisa berkembang, dipercaya, dipakai, dan akhirnya berdampak. Biar gampang, coba bayangin aja. Perbankan syariah itu ibarat sebuah mobil besar, sementara lembaga pendukung adalah mesin, oli, jalan tol, rambu-rambu, SPBU, montir, dan bengkel. Kalau ada satu aja yang hilang, mobil itu tetap bisa jalan, tapi ya terseok-seok, kadang mogok, kadang jalannya lambat, kadang gak bisa ngebut padahal mesinnya mampu. Dan itu persis yang terjadi dalam industri perbankan syariah di banyak negara, termasuk Indonesia. Potensinya besar tapi butuh ekosistem pendukung yang solid. Perbankan syariah itu apa sih sebenarnya? Sebelum ngomongin peran lembaga lain, kita mesti satu frekuensi dulu soal apa itu perbankan syariah. Aku jelasin santai aja ya. Perbankan syariah itu lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Intinya mereka menghindari riba atau bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa risiko atau aktivitas real. Kemudian gharar atau ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Kemudian nakir atau judi, serta transaksi yang nabrak aturan etika syariah. Nah, karena menghindari hal-hal itu, otomatis cara mereka kerja beda dari bank konvensional. Misalnya bank konvensional kasih bunga, bank syariah pakai bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah. Kalau bank konvensional kasih kredit berbunga, bank syariah pakai akad murabahah, ijarah, dan lain-lain. Bank syariah harus diawasi Dewan Pengawas Syariah, sementara bank konvensional enggak. Jadi struktur operasinya memang beda. Gambaran umum ekosistem perbankan syariah. Bayangin kamu masuk ke sebuah ruangan besar banget yang isinya puluhan lembaga, industri, dan aktor bergerak bersama untuk bikin bank syariah itu hidup. Beberapa aktor pentingnya yaitu ada regulator atau BI OJK, ada lembaga penjaminan atau LPS, Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Pengawas Syariah DPS, Asosiasi Industri atau APSindo, MES, IAEI, Masyarakat Ekonomi Syariah, Lembaga Pendidikan dan Riset, Industri Teknologi dan Fintech, Lembaga Standarisasi, Media, Influencer, Tokoh Masyarakat.
pemerintah daerah, kementerian dunia. Kenapa lembaga pendukung itu penting? Di sini saya bakal jelasin dengan contohnya supaya terasa dekat dengan kehidupan. Yang pertama contoh satu. Kenapa butuh regulator yang kuat? Misalnya kamu nabung di bank syariah, kamu pasti mau uang aman, banknya diawasi. Kalau banknya kena masalah, ada jaminan yang mereka lakukan sesuai syariah. Nah, bank syariah nggak bisa jaga semua ini sendirian. Dia butuh regulator kuat macam BI untuk kebijakan moneter, giro wajib minimum, dan lain-lain. OJK untuk pengawasan industri, LPS buat jaminan. Kalau regulatornya lemah, gampang pecah masalah. Bayangin aja. Contoh 2. Kenapa perlu Dewan Syariah Nasional dan DPS? Misalnya sebuah bank syariah mau buat produk kartu pembiayaan mirip kartu kredit tanpa pengawasan lembaga syariah, bisa aja produknya nyerempet riba, bisa ada ketidakjelasan akad, bisa merugikan nasabah, bisa bertentangan dengan syariah tanpa disadari. Karena produk bank syariah itu kompleks, jadi DPS ini kayak quality control, semacam penjaga pintu supaya produk yang keluar benar-benar halal, bukan sekedar label. Kemudian contoh 3. Kenapa butuh industri teknologi? Sekarang semua bank pakai mobile banking. Nah, mobile banking syariah juga harus mengikuti aturan syariah, kebutuhan pengguna, keamanan tinggi, kenyamanan fitur digital. Kalau teknologi lambat, ya ketinggalan. Kenyataan hari ini banyak orang pindah bank cuman karena aplikasinya lemot. Makanya Fintech Digital Innovation Hub, IT Consulting, vendor core banking, semua punya peran gede di belakang layar. Contoh keempat, kenapa butuh lembaga pendidikan dan riset? Misalnya ada lulusan akuntansi tapi nggak pernah belajar akuntansi syariah. Begitu masuk bank syariah, dia bingung apa itu murabahah, gimana nyusun laporan keuangan syariah, apa beda nisbah dan margin, gimana menyusun kontrak ijarah, dan lain-lain. Bayangin aja. Misalnya nih, dokter hewan disuruh beda jantung manusia, ya jelas nggak nyambung lah. Makanya lembaga pendidikan dan riset sangat penting. Kemudian contoh kelima, kenapa butuh lembaga sertifikasi? Karena industri syariah punya standar unik yang gak dimiliki bank konvensional. Kalau gak distandarisasi, satu bank A bikin akad begini, bank B bikin versi mirip tapi beda, bank C bikin istilah lain lagi. Nasabah bingung, investor bingung, regulator bingung. Rasanya kayak pesan nasi goreng di 5 warung tapi semuanya beda cara masaknya. Kenapa Indonesia butuh perbankan syariah yang kuat? 1. Indonesia negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Potensi pasarnya luar biasa besar. 2. Banyak aktivitas ekonomi yang bisa diarahkan ke sektor halal, kayak industri makanan halal, pariwisata syariah, pendidikan Islam, wakaf, produkti, usaha UMKM syariah. Tanpa bank syariah sebagai mesin mendukung sektor-sektor ini sulit berkembang cepat. 3. Perbankan syariah itu alat pembangunan.
ini sering luput dilihat. Bank syariah itu bantu pemerataan usaha, dorong sektor real, ngasih alternatif pembiayaan yang lebih etis, bantu UMKM naik kelas, ngurangin ketergantungan pada utang berbasis bunga. Singkatnya, bank syariah itu bukan cuma bisnis tapi alat sosial ekonomi. Kenapa kita harus memahami ekosistem bank syariah dari akar-akarnya? Coba bayangin kamu lagi lihat sebuah pohon besar. Pohonnya kokoh, daunnya rimbun, buahnya banyak. Orang-orang lewat kagum, wah pohonnya subur banget. Tapi yang jarang dilihat orang adalah bagian akar, yang justru menjadi titik paling penting. Nah, bank syariah itu sama yang kelihatan dari luar, yang kelihatan dari luar, gedung cabang, telerama, aplikasi mobile banking, logo baru yang estetik, promo cashback syariah, kartu debit warna hijau lembut. Tapi yang gak kelihatan, tapi justru menentukan sukses atau tidaknya bank itu adalah aturan syariah yang jelas, legalitas yang kuat, pengawasan berlapis, sistem digital yang mumpuni, sumber daya yang kualitas, riset yang terus diperbarui, terus masyarakat, lembaga pendukung yang profesional. Tanpa akar yang kuat, bank syariah itu cuma pohon besar yang mudah tumbang. Pendukung apa yang terjadi dengan bank syariah bagi sehari-hari? Yang pertama, tanpa regulator kuat. Bayangin jalan raya tanpa polisi lalu lintas. Semua mobil jalan seenaknya, tiap hari kecelakaan. Bank tanpa regulator sama dengan chaos. Misalnya, bank bisa bikin produk sesuka hati, bisa atur bunga dan margin seenaknya, bisa jalankan transaksi abu-abu, risiko tinggi bagi nasabah. Hasilnya, kepercayaan publik hancur, industri stagnan. Kedua, tanpa Dewan Syariah Nasional dan DPS ini seperti restoran climate halal tapi tanpa sertifikasi halal. Kamu gak pernah tahu cara masaknya benar atau enggak, makan jadi was-was. Begitu juga dengan syariah, produk bisa aja secara teknis kelihatan syariah, tapi ternyata masih ada unsur riba, gharar atau masyir jika tidak diaudit rutin. Kemudian tanpa lembaga riset dan pendidikan syariah, ini kayak bikin rumah tanpa arsitek, mungkin jadi tapi miring, bocor, dan riskan rumah. Kalau industri syariah nggak punya tenaga ahli, akad bisa salah, kontrak bisa cacat hukum, laporan keuangan gak sesuai standar syariah, produk tidak inovatif, nasabah tidak teredukasi, industri jadi mandek karena jalannya cuma mengulang-ulang produk lama. Kenapa peran lembaga pendukung semakin penting di era digital? Sekarang dunia keuangan itu berubah cepat banget. Orang gak lagi ke bank untuk sekedar nabung. Semua serba dalam genggaman. Kebutuhan nasabah hari ini buka rekening lewat HP, transfer instan, dapat pembiayaan syariah lewat aplikasi, bisa top up wallet, bisa beli emas syariah digital, bisa cek akad secara transparan, bisa konsultasi keuangan tanpa datang ke cabang. Di sini bank syariah harus kerjasama dengan fintech, perusahaan IT, cyber security provider, payment gateway, developer aplikasi, lembaga digital syariah.
Bayangin kalau bank syariah memaksa mengerjakan semuanya sendiri. Pusing, butuh waktu puluhan tahun. Makanya industri pendukung adalah jembatan percepatan. Dengan dukungan dari berbagai lembaga dan industri digital, bank lebih cepat inovasi, biaya operasional lebih rendah, keamanan data meningkat, layanan lebih user friendly, produk syariah makin kompetitif sebagai bagian dari ekosistem besar ekonomi syariah. Ini juga penting banget sebagai fondasi. Kadang orang melihat bank syariah sebagai sektor mandiri, padahal bank syariah itu hanya salah satu pilar dalam ekonomi syariah nasional. Komponennya yaitu industri halal, UMKM halal, pariwisata halal, wakaf produktif, zakat, lembaga keuangan syariah, non-bank, vintage syariah. Bank syariah ada di tengah-tengah semua itu. Ibarat hub utama di sebuah bandara, semua sektor butuh bank syariah untuk pembiayaan. Semua sektor butuh bank syariah untuk pembiayaan, investasi, pengelolaan kas, layanan digital, penyimpanan dana, transaksi bisnis. Kalau bank syariah kuat, ekonomi syariah ikut tumbuh. Kalau bank syariah lemah, industri halal bisa terhambat. Makanya peran lembaga pendukung bukan cuma penting untuk banknya, tapi untuk keseluruhan perekonomian syariah. Contohnya, kalau tidak ada lembaga pendukung, apa yang terjadi dengan bank syariah? Peran regulator atau OJK, BI, DSN, MUI. Ini 3 lembaga paling kelihatan dalam dunia perbankan syariah. Pertama, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini ibarat wasit dan polisi dalam satu tubuh. Dia ngawasin bank syariah jalan sesuai aturan. Dia ngecek laporan, likuiditas, modal, dan rasio-rasio. Dia ngeluarin peraturan teknis buat operasional perbankan syariah. Misalnya kalau ada bank syariah yang mau buka produk baru kayak pembiayaan murabahah mobil, itu nggak bisa sembarangan. Ada aturan margin, cara pencatatan, pengakuan pendapatan, syarat dokumen, dan lain-lain. Dan OJK yang mengatur semua kerangka itu. Contoh simpelnya kayak gini. Bayangin kamu mau buka warung yang jual minuman kekinian. Kamu boleh punya resep enak, tapi tetap harus ikut aturan kesehatan, izin usaha, SOP kebersihan. Nah, OJK itu semacam dinas kesehatan, perizinan buat bank syariah. Kemudian Bank Indonesia atau BI. Kalau OJK itu wasit, BI itu pengatur lapangan dan wasit strategi permainan. Perannya antara lain menentukan kebijakan moneter atau BI rate, uang beredar, dan lain-lain. Menjaga stabilitas sistem pembayaran, menyediakan infrastruktur pembayaran atau BI Fast, Snap, kris, menentukan GWM bank syariah. Contohnya kris yang kamu pakai buat bayar cilok atau kopi literan. Itu BI yang bikin infrastrukturnya. Dan bank syariah ikut menikmati manfaatnya. Kemudian DSN, MUI atau Dewan Syariah Nasional. Nah, ini lembaga yang memastikan produk bank syariah halal dan sesuai prinsip syariah. Contoh fatwa DSN MUI yang penting yaitu ada fatwa murabahah, fatwa mudarabah, fatwa musyarakah, fatwa ijarah,
Fatwa Wakalah bil Ujrah. Jadi bank syariah nggak bisa seenaknya bikin akad baru, harus sesuai fatwa DSN MUI dulu. Kemudian DPS Dewan Pengawas Syariah. Kalau DSN MUI itu pusat fatwa, DPS adalah syariah polis yang nempel di tiap bank syariah. Tugas mereka yaitu memastikan setiap produk bank sah secara syariah, menyetujui akad, prosedur, skema, memberikan rekomendasi kalau ada pelanggan, mengawasi transaksi harian. Contoh gampangnya, kalau misalnya bank syariah mau buat promo cicilan murah, DPS bakal cek ini ada unsur riba enggak, ada gaharan enggak, margin murabahnya jelas. Tanpa DPS bank syariah bisa aja tergelincir karena tekanan pasar, misalnya ikut-ikutan bunga murah bank konvensional. Tantangan dalam penguatan peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Yang pertama, perkembangan teknologi lebih cepat daripada regulasi. Perkembangan teknologi digital seperti fintech, AI, blockchain, dan open finance melaju jauh lebih cepat dibandingkan penyusunan regulasi dan fatwa syariah. Akibatnya banyak model bisnis baru yang belum dimiliki landasan hukum atau fatwa yang jelas. Contohnya, aplikasi pembayaran syariah berbasis kris muncul lebih cepat dibanding ketentuan akadnya. Fintech pembiayaan syariah menggunakan AI untuk menilai kelayakan nasabah, namun belum ada panduan syariah mengenai batasan penggunaan data dan peran otomatisasi dalam akad. Kemudian infrastruktur teknologi syariah belum lengkap. Ekosistem teknologi dan sistem pembayaran syariah belum sekuat bank konvensional. Masih ada ketergantungan besar terhadap infrastruktur non-syariah. Contohnya, tidak semua payment gateway menyediakan jalur transaksi syariah. Belum ada sistem kredit scoring syariah nasional untuk melihat risiko nasabah. Banyak bank syariah masih menggunakan core banking yang sebenarnya dirancang untuk bank konvensional sehingga perlu adaptasi syariah tambah. Dan literasi dan edukasi publik masih rendah. Sebagian masyarakat masih memiliki anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Minimnya pemahaman mengenai akad, skema bagi hasil, dan perbedaan prinsip menyebabkan pertumbuhan nasabah melambat. Kemudian solusinya yaitu yang pertama, membangun ekosistem regulasi adaptif terhadap teknologi. Regulator perlu mengembangkan mekanisme regulasi dinamis yang mampu mengakomodasi inovasi teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Kemudian solusi implementatif, membentukkan regulatory sandbox syariah permanen untuk menguji model bisnis fintech syariah, penyusunan fatwa digital syariah yang cepat dan responsif, kolaborasi DSN MUI dengan pakar IT dan fintech dalam merumuskan akad digital, penyusunan pedoman penggunaan AI, blockchain, dan open finance dalam layanan keuangan syariah. Contohnya, fintech syariah yang ingin membuat pembiayaan digital Wakalah bil Ujrah dapat diuji dalam sandbox sebelum diluncurkan secara luas. Kemudian harmonisasi standar nasional dengan standar internasional.
Indonesia perlu menyesuaikan PSAK syariah dengan standar global seperti AAO, IFI, dan IFSB agar kompetitif di pasar internasional. Kemudian penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan terstruktur. Industri syariah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai syariah tetapi juga kompeten dalam IT, manajemen risiko, pemasaran, dan inovasi produk.